Haleluya, selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang saat ini kebetulan belum bisa beribadah dan harus mendengarkan firman Tuhan di rumah masing-masing. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan pagi ini yang saya ambil dari Mazmur 121 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tolonglah anak-anak-Mu di rumah masing-masing yang saat ini sedang duduk di depan kamera ini untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah mereka, Roh Kudus-Mu hadir bersama dengan mereka untuk memberikan pengertian dan pemahaman akan kebenaran firman-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya membaca dari Mazmur 121 ayat yang pertama sampai 8. Firman Tuhan berkata begini. Nyanyian siara, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah renungan firman Tuhan mengenai jaminan pertolongan. Sekali lagi, jaminan pertolongan. Sampai saat ini situasi kehidupan di Indonesia masih dicekam oleh rasa takut, cemas, khawatir, gelisah, galau, dan stres. Sebaran virus corona semakin meluas. Hampir tidak ada pulau di Indonesia yang belum dijangkau oleh virus corona. Korban semakin bertambah tanpa pandang bulu. Sementara pemerintah juga semakin bekerja keras untuk mencegahnya. Kita tentu semua turut berduka atas korban-korban yang terus bertambah, baik dari masyarakat umum maupun dari para medis dan juga para pejabat. Di tengah-tengah situasi yang dicekam oleh bayang-bayang maut ini, kita perlu memiliki pegangan dan jaminan yang pasti tentang siapa yang bisa menolong kita. Kita sangat beruntung sebagai orang beriman karena Alkitab memberi kita jaminan atau memberitahu pada kita tentang adanya penolong yang setia, adanya pertolongan yang disediakan oleh Tuhan. Saudara, Alkitab memberi kepastian adanya pertolongan dan pemeliharaan. Mari kita perhatikan bagaimana pemazmur menjelaskan tentang adanya kepastian, adanya jaminan pertolongan ini. Saudara, pertama pemazmur mengatakan, penolong kita adalah
Tuhan. Di ayat yang kedua mengatakan tadi, pertolonganku ialah dari Tuhan, yaitu Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pemazmur menggambarkan Tuhan adalah penolong yang setia. Penolong yang artinya menolong secara terus-menerus dan menolong dengan berbagai cara. Pemazmur menggambarkan kesetiaan dari penolong kita, yaitu Tuhan, dengan mengatakan begini, penolong yang setia ini tidak pernah mengantuk atau tidak pernah tertidur. Saudara bisa baca di ayat 3 dan ayat yang keempat ini. Yang kedua digambarkan penolong yang setia ini selalu ada di sisi kita. Di ayat yang kelima, dia selalu ada di sisi kananmu. Yang ketiga, pemazmur menggambarkan penolong yang setia ini sebagai penolong yang menjaga waktu kita keluar rumah atau waktu kita masuk ke dalam rumah atau kita kemanapun pergi. Dia menjaga keluar masuk kita siang dan malam. Yang keempat, penolong yang setia menjaga kita dari segala bahaya yang membawa maut. Ayat 7 mengatakan begini, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Atau ayat 7, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Saudara-saudara, Tuhan sebagai penolong yang setia. Ia memelihara kita, Ia melindungi kita, dan Ia menyelamatkan nyawa kita, tubuh kita dari segala bahaya atau dari segala celaka. Mengenai jaminan kesetiaan Tuhan menolong, jangan pernah diragukan. Sekali lagi saya mau tekankan bagian pertama ini, bahwa soal kesetiaan Tuhan di dalam menolong saudara, melindungi dan memelihara saudara, jangan pernah diragukan. Kita bisa tertidur, tapi Tuhan tidak pernah tertidur. Kita bisa terlelap, tapi Dia tidak pernah terlelap. Kita bisa tidak setia, tapi Ia tidak pernah tidak setia. Bahkan Alkitab mengatakan, sekalipun Anda tidak setia, Ia tetap setia kepada kita. Setia menolong hidup kita, menolong dari berbagai mara bahaya dan celaka. Pegang baik-baik ini. Yang pertama, bahwa Tuhan adalah penolong kita yang setia. Ini jaminan. Yang kedua, saudara-saudara, perlu saudara perhatikan juga di sini. Apa yang dikatakan Alkitab tentang jaminan pertolongan dari Tuhan. Yang kedua adalah pertolongan itu berasal dari Tuhan. Di ayat yang kedua tadi, saya kembali membacakan. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Nah, Tuhan bukan hanya penolong yang setia. Tuhan bukan hanya penolong yang tekun. Tetapi disebut juga Tuhan adalah sumber dari segala pertolongan. Artinya, Tuhan dapat menolong kita secara langsung dengan kuasanya tanpa menggunakan sarana apapun. Tetapi Tuhan juga bisa menolong kita dengan menggunakan sarana-sarana. Nah, sarana-sarana itulah yang disebut sebagai pertolongan dari Tuhan. Saudara, beberapa sarana yang saya sebut sebagai pertolongan dari Tuhan
yang bisa kita alami, yang bisa kita pegang sebagai jaminan bagi kita. Saudara, pertolongan dari Tuhan bisa datang kepada kita melalui pemerintah. Sekali lagi, pertolongan dari Tuhan bisa datang pada kita melalui pemerintah. Nah, di dalam konteks situasi kita sekarang, yaitu konteks situasi virus corona di Indonesia, Tuhan sedang menggunakan pemerintah dengan semua perangkatnya untuk menolong kita. Pemerintah menggunakan uang negara. Pemerintah menggunakan fasilitas negara. Pemerintah menggunakan kebijakan-kebijakan. Pemerintah membuat rambu-rambu. Untuk apa? Untuk mencegah penyebaran virus corona dan untuk menyediakan sarana pengobatan bagi kita. Saudara-saudara, jadi jangan lupa ini, pertolongan kita datang dari Tuhan, bisa melalui pemerintah. Karena itu saya mau mengajak saudara-saudara, jangan abaikan bila ada rambu-rambu, bila ada kebijakan-kebijakan, bila ada aturan-aturan dari pemerintah. Karena pertolongan dari Tuhan bisa datang melalui pemerintah. Saya sering sedih melihat ada banyak orang yang mengabaikan rambu-rambu dari pemerintah dengan alasan iman. Saya sering kecewa melihat ada orang yang membanggakan diri seolah-olah bahwa dengan imannya dia bisa menabrak semua rambu, semua aturan, semua kebijakan pemerintah. Ingat saudara-saudara, pemerintah itu juga adalah hamba Tuhan, utusan Allah yang digunakan Allah menolong kita dengan cara yang berbeda. Pertolongan bisa datang oleh pemerintah. Yang kedua, pertolongan bisa datang melalui para medis, para dokter, para perawat. Tuhan juga menggunakan para dokter, menggunakan para perawat. Mereka diberi pengetahuan, mereka diberi keahlian untuk menolong kita. Dan ingatlah bahwa keahlian, pengetahuan yang mereka miliki berasal juga dari Tuhan. Mereka diberi keahlian untuk menangani, untuk mengobati, untuk merawat korban-korban virus. Dan saudara, kita sudah tahu banyak orang yang sudah tertolong juga melalui tangan para medis ini. Pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, bisa melalui para medis. Karena itu jangan remehkan kalau para medis memberikan aturan-aturan dalam menjaga dan memelihara kita dari jangkauan virus corona ini. Mereka mungkin tidak berbicara tentang Tuhan, tapi mereka dijadikan alat Tuhan untuk menolong kita. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik ini. Jangan remehkan para medis. Terlepas dari apa agamanya para medis, mereka adalah pertolongan yang datang dari Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, pertolongan datang dari Tuhan bisa melalui pengetahuan dan teknologi. Sekali lagi, pengetahuan dan teknologi. Tuhan pun sedang menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menemukan antivirus corona, untuk memproduksi obat-obatan, untuk menyembuhkan manusia. Semua bentuk pengobatan ini datang dari Tuhan, yaitu lembaga-lembaga pemerintah, tangan-tangan dan keahlian para medis, serta iptek. Ini semua adalah tangan-tangan Tuhan yang sedang terulur kepada kita semua.
Saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Allah mengulurkan tangannya menolong kita melalui sarana-sarana ini, melalui pemerintah, melalui para medis, melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Inilah yang disebut pemazmur tadi, pertolonganku datang dari Tuhan, Sang Pencipta langit dan alam semesta ini. Saudara-saudara, Allah menciptakan alam semesta yang kemudian di dalamnya kita mengembangkan teknologi, ilmu pengetahuan menjadi sarana pertolongan dari Tuhan bagi kita. Saudara, sekali lagi saya mau mengatakan Tuhan dapat menolong kita secara langsung melalui mujizat-mujizat dan tanda-tanda ajaib, melalui doa. Tetapi Tuhan juga bisa menolong kita melalui sarana-sarana manusia. Saya ingin menegaskan kembali firman Tuhan ini kepada kita. Di tengah-tengah situasi di mana orang sedang mengalami kegalauan, di mana orang sedang mengalami rasa tidak berdaya, di mana bangsa ini sedang mengalami ketakutan dan kecemasan. Kepada Bapak Ibu, kepada orang-orang beriman, saya ingin menegaskan firman Tuhan kepada Anda hari ini, bahwa firman Tuhan memberi kita jaminan dan kepastian. Jaminan itu adalah Tuhan adalah penolong yang setia. Jangan diragukan itu. Sekalipun Anda tidak setia, bahkan mungkin Anda tidak mengenal Tuhan, tapi Tuhan penolong yang setia. Dia akan menolong kita dengan tidak henti-hentinya. Sang penolong yang setia ini sudah menyediakan sarana-sarana, sudah menyediakan alat-alat, sudah menyediakan semua fasilitas melalui negara, melalui pemerintah, melalui para medis. Tuhan menyediakan sarana pertolongan bagi kita. Saya ingin mengatakan pada kita, sebesar apapun iman Anda, jangan mengabaikan rambu-rambu dari pemerintah. Sebesar apapun iman Anda, jangan menabrak rambu-rambu yang sudah dipatok oleh pemerintah. Sebesar apapun iman saudara, jangan dengan sengaja menerobos bila ada garis-garis yang dipasang. Karena kalau Anda melakukan itu, iman Anda sesungguhnya tidak ada. Kenapa? Karena iman mengajak kita untuk taat kepada aturan-aturan, rambu-rambu, dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Saudara-saudara, saya ingin mengutip pernyataan seorang yang bernama Albert Einstein. Dia mengatakan begini, iman tanpa pengetahuan, tanpa akal budi, buta. Sekarang ini banyak sekali iman yang kelihatan besar, kelihatan hebat, tapi buta. Kenapa? Karena sudah melihat ada bahaya, diterjang. Sudah melihat ada larangan, diterobos. Sudah melihat ada kebijakan pemerintah, masih saja diabaikan. Iman Anda buta kalau Anda tidak mengabaikan semua rambu-rambu ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya berharap renungan firman Tuhan menolong kita. Sekali lagi, firman Tuhan datang pada kita, jangan diragukan. Ini jaminan pertolongan dari Tuhan. Tuhan adalah penolongmu yang setia. Dia akan menolong engkau siang dan malam. Tuhan sudah menyediakan sarana pertolongan bagimu. Jangan abaikan sarana itu. Gunakan sarana itu, karena sarana itu dari Tuhan. Akhirnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian,
Saya ingin mengakhiri firman Tuhan ini dengan mengatakan, situasi apapun yang kita hadapi, kondisi apapun yang saudara hadapi, dan mungkin ada di antara saudara-saudara yang sudah terpapar dengan virus dari yang namanya virus corona ini. Pegang ini, kita memiliki sebuah jaminan pertolongan. Pertolongan kita datang dari Tuhan. Dan penolong kita adalah Tuhan yang setia. Semua pertolongan datang dari Tuhan. Semoga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian bisa menghayati kebenaran firman Tuhan ini. Dan tetaplah bersyukur pada Tuhan. Jangan galau, jangan cemas, jangan stres. Disinilah iman kita ditantang untuk percaya kepada Tuhan sebagai penolong yang setia dan sebagai sumber pertolongan. Dengan dua jaminan ini, harusnya kita tenang dan tentram, karena firman Tuhan adalah sumber dari segala informasi mengenai jaminan pertolongan bagi kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saya ingin berdoa bersama-sama dengan saudara-saudara. Mari kita hampiri Tuhan. Tutup mata saudara, dan biarlah melalui firman Tuhan hari ini Anda diperkuat kembali, Anda diteguhkan kembali. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami mendapat jaminan yang pasti dari Engkau, bahwa Engkau Tuhan penolong yang setia, dan Engkau Tuhan sumber segala pertolongan bagi kami. Engkau lihat, siapapun yang mendengar firman Tuhan ini, teguhkanlah kebenaran ini di dalam hati mereka. Dan kalau ada di antara mereka yang sedang risau, hiburkanlah dan kuatkanlah mereka. Kalau ada yang sudah terkena sakit penyakit, Tuhan, Engkau tidak akan pernah terlambat menolong mereka. Ulurkanlah tangan-Mu ya Tuhan. Jamalah bila ada bapak atau ibu, bila ada pemuda atau anak-anak yang sedang mengalami sakit penyakit atau terpapar dengan virus, kami berdoa dan kami tidak putus asa, karena sudah ada jaminan dari Engkau. Engkau adalah penolong kami yang setia. Engkau sumber pertolongan bagi kami. Berkati firman-Mu ini Tuhan. Teguhkan hati jemaat-Mu. Teguhkan hati anak-anak-Mu. Lindungi rumah mereka. Lindungi tempat pekerjaan mereka. Lindungilah anak-anak-Mu pada saat mereka keluar ataupun masuk dalam rumah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Akhirnya hamba berdoa, kiranya berkat kesehatan kekuatan turun atas jemaat-Mu. Kiranya berkat damai sejahtera sukacita melimpah atas anak-anak-Mu. Dan kiranya berkat-berkat rezeki-Mu juga dilimpahkan atas mereka semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sampai kita ketemu lagi pada siaran yang berikutnya. Amin.